Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Renungan dan tafakur kali ini kami beri judul Pendidikan Anak Saleh di Era Globalisasi dan Era Informasi. Sekarang kita hidup di era globalisasi. Di era ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat sekali. Di antara bidang-bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang paling pesat dan canggih kemajuannya adalah bidang komunikasi. Kemajuan pada saat ini sudah mencapai 3.000 kali lipat dari kemajuan yang telah dicapai pada 10 tahun yang silam. Berkat kemajuan di bidang komunikasi tersebut, maka kita yang sedang berada di sebuah desa kecil di Indonesia yang jauh terpencil dari pedalaman dapat mencari dan memperoleh informasi yang aktual tentang berbagai peristiwa dan kejadian yang sedang berlangsung di berbagai negara dan negeri di seluruh Indonesia dalam waktu yang singkat, bahkan hanya dapat waktu sekejap mata. Tidak hanya itu, tetapi kita juga dapat berkomunikasi dengan orang lain atau menyaksikan berbagai peristiwa yang sedang terjadi di berbagai negara dan negeri langsung secara visual, yaitu menyaksikannya langsung dengan mata kepala kita dalam waktu yang bersamaan, meskipun jaraknya dengan kita mencapai ribuan kilometer. Realitas yang sangat mengagumkan tersebut tidak pernah terbayang dan terlintas dalam benak kita pada beberapa tahun yang silam. Di antara hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang di bidang komunikasi tersebut adalah radio, televisi, komputer, handphone, internet, Facebook, dan lain-lain yang sejenisnya. Melalui peralatan-peralatan komunikasi yang canggih tersebut, segala macam informasi dan tayangan, baik yang positif dan berguna untuk kehidupan manusia, maupun yang negatif, yang dapat merusak keimanan moral, dapat masuk sangat mudah dan bebas ke dalam rumah tangga, ruang kerja, dan kamar pribadi kita. Bahkan juga dapat sampai kepada kita di mana saja kita berada. Untuk menghindari akibat negatif dari penggunaan peralatan-peralatan komunikasi yang canggih tersebut, maka siapa saja, terlebih orang muslim, di samping melaksanakan pendidikan kecerdasan, keahlian, dan keterampilan untuk anak-anak mereka, mereka juga berkewajiban melaksanakan pendidikan agama dan pendidikan akhlak kepada anak-anak mereka sejak mereka masih berada di usia dini. Berkenaan dengan hal itu, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka yang bahannya bakarnya adalah manusia dan batu, sedang para penjaganya adalah para malaikat yang kasar lagi keras. Mereka itu tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang telah Dia perintahkan kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, maka apabila terjadi kerusakan akidah dan akhlak dan moral anak-anak kita, maka penyebab utamanya adalah bersumber dari kedua orang tua. Meskipun demikian, tidak sedikit orang tua yang telah melalaikan pendidikan agama dan pendidikan akhlak untuk anak-anak mereka. Kesibukan mereka dalam mengejar karir, mencari kekayaan, mencari nafkah, tidak sempat lagi melaksanakan pendidikan agama dan akhlak untuk anak-anak mereka. Sebagai gantinya pendidikan anak-anak, kemudian mereka serahkan begitu saja kepada sekolah lain tanpa diikuti ada peran langsung
dari kedua orang tua. Kaum muslimin, kalau pada zaman dahulu atau pada beberapa tahun yang silam, mungkin saja pendidikan melalui cara tersebut dapat diikuti. Tetapi pada era globalisasi tidak dapat lagi dibiarkan demikian, karena faktor-faktor yang merusak melalui peralatan komunikasi yang canggih sekarang ini lebih dominan daripada masa-masa sebelumnya. Bahkan di sela-sela dakwah yang disampaikan oleh para ustadz terkenal melalui pesawat televisi, sering kita saksikan tayangan-tayangan iklan yang merusak moral, seperti iklan tentang sesuatu produk yang lainnya, dengan disertai tampilan wanita berbusana minim atau terbuka aurat, dan tampilan dua remaja yang berbeda jenis sedang berpelukan, mau ciuman, dan tampilan gadis-gadis yang mencari janggrek yang merangsang. Akibat dari salah didik dan tayangan-tayangan yang negatif inilah, maka sekarang ini kita menyaksikan berbagai kasus kriminal, tawuran, perkosaan, perzinahan, pelecehan seksual, perampokan, pencurian, pesta minuman keras, sabu-sabu, dan narkoba tidak hanya dilakukan oleh kalangan orang dewasa, tetapi juga oleh kalangan remaja, bahkan oleh anak-anak. Padahal mereka tahun yang silam sudah tersebut tidak pernah terjadi. Di antara para orang tua itu ada yang mengeluh bahwa mereka sudah berupaya mendidik anak-anak mereka dengan baik, tetapi ternyata hasilnya tidak sebagaimana diharapkan. Ini berarti ada kesalahan cara mendidik. Mengingat hal itu, maka ada baiknya jika kita merenungkan, kemudian mengikuti pesan-pesan para pakar pendidikan yang ditujukan kepada para pasangan suami istri atau para orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. Pertama, kedua suami istri harus sepakat dan tidak ada pertentangan antara mereka dalam mendidik anak-anak mereka. Kalau suami menegur perilaku buruk si anak, si istri harus diam dan jangan membela perilaku dan perbuatan yang buruk anak tersebut, sebagaimana pula sebaliknya. Kedua orang tua harus adil kepada semua anak-anak mereka, tanpa pilih kasih, apapun kondisi yang ada pada diri masing-masing dari anak-anak mereka. Ketiga, kedua orang tua harus memberikan contoh teladan yang baik kepada anak-anak mereka, baik dalam melaksanakan ajaran agama maupun akhlak yang mulia, bukan sebaliknya. Keempat, memilih sekolah, teman-teman, dan lingkungan yang mendukung pendidikan agama dan akhlak-akhlak mereka. Anak-anak mereka, bukan dengan membiarkan mereka memilih sendiri sekolah. Kami ulangi, bukan membiarkan mereka memilih sendiri sekolah, teman, dan lingkungan untuk mereka, karena kesemuanya itu sangat mempengaruhi perkembangan karakter dan kepribadian mereka. Kelima, kedua orang tua itu harus selalu membiasakan anak-anak mereka sejak usia dini atau kecil dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama dan akhlak yang mulia secara bertahap dan sesuai dengan usia dan kemampuan fisik mereka. Keenam, kedua orang tua harus selalu mengajarkan agama dan akhlak kepada anak-anak sesuai dengan perkembangan mental dan kemampuan berpikir mereka dengan cara yang rasional serta mudah dicerna atau ditangkap oleh akal pikiran mereka. Ketujuh, kedua orang tua harus selalu bersikap manis, memperhatikan dan mendengarkan anak-anak mereka, tetapi tidak memanjakan, tidak kikir, tidak keras, tidak kasar, dan tidak menyinggung perasaan mereka. Itulah antara lain pedoman yang ditawarkan kepada para orang tua
dalam melaksanakan pendidikan agama dan akhlak untuk anak-anak mereka. Kalau kita berhasil mendidik anak-anak kita sampai mereka di usia remaja dan menjelang dewasa, insya Allah mereka akan menjadi orang-orang yang saleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tua, dan berguna untuk agama, bangsa, dan negara. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi zuriat dan keturunan kita orang-orang yang saleh. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kami beri judul hormat kepada guru dan menjaga diri dari kualat kepada mereka-mereka. Guru adalah lebih hebat titelnya dan martabatnya dari orang tua, karena orang tua adalah hanya membesarkan batang tubuhnya, sedangkan guru adalah memberikan makanan rohaniah. Apalah artinya batang tubuh yang besar kalau rohaniahnya tidak diisi dengan ilmu pengetahuan? Mengambil dari hadis junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-aba'u thalathun, abuka man waladaka, abuka man zawwajtahu ibnatahu, wa abuka man 'allamaka wa huwa afdaluhum. Bapak itu ada tiga. Satu, bapakmu yang melahirkan dan membesarkan. Dua, bapakmu yang engkau ambil anaknya untuk menjadi istrimu, yakni mertuamu. Ketiga, bapakmu yang melajarimu, mendidikmu. Wa huwa afdaluhum, itu yang lebih utama. Ciri-ciri orang yang mempunyai ilmu yang bermanfaat. Imam Nawawi berkomentar, syarat ilmu yang manfaat yang dipelajari itu ada 8. Untuk mengetahui ilmu itu belajarnya bermanfaat atau tidak, ada alamatnya 8. 1. Mengamalkan. 2. Mengajarkannya. 3. Meninggalkan bermegah dan riya. 4. Mengharap keridhaan Allah dalam mensyiarkannya dan meninggalkan bakhil. 5. Jangan malu dia mengatakan tidak tahu setiap orang yang bertanya jika ia masih ragu. 6. Merendahkan diri. 7. Sabar ditimpa ejekan hal-hal yang tidak disenangi. 8. Mengutamakan orang-orang yang lebih berhajat kepada ilmu pengetahuan. Dia siap memberikan bantuan kepada mereka, karena gurulah kita dapat memberi, dapat ilmu pengetahuan, dan karena gurulah kita mengetahui halal dan haram, dan karena gurulah kita mengetahui ibadah yang diterima dan tidak diterima. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istakhaffa bi ustadzihi ibtalahu Allah bi thalathatin asya'a, nasiya ma hafizahu wa kalla lisanuhu wabtaqara fi akhir umrihi." Barang siapa menghinakan gurunya, menganggap enteng dengan gurunya, Allah membalakan dengan 3 perkara. Pertama, barang yang dihafalnya akan hilang. Umpamanya, kalau dulunya seseorang itu hafal surah Yasin, tetapi sekarang tidak lagi, kalau diteliti mungkin ada retak hubungan dengan guru yang pernah mengajari kita. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiya anhu
berkata, "Ana 'abdu man 'allamani harfan wahidan, in syaa'a ba'a wa in syaa'a istaqa." Aku adalah siap menjadi pembantu seseorang yang pernah melajari aku satu huruf. Jika ia menghendaki menjual aku pun siap. Dan jika menjadikan aku pembantu, aku pun siap. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa as'adakumullah wa atalallahu umrakum. Salah satu daripada yang mengurangi ingatan kita atau hafalan kita adalah mengerja maksiat. Maka itu orang-orang tua dulu, apabila lupa dia membaca istighfar dan membaca salawat atas Nabi. Hal ini pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i, dan beliau bertanya kepada guru beliau yang bernama Waqi'. Syakautu ila Waqi'i su'a hifdhi, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, fa'akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Aku pernah mengadukan kepada guruku yang bernama Waqi', maka dia memberikan bimbingan kepada aku siap meninggalkan segala maksiat. Dan dia menghabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah nur, sedangkan nurullah tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Maka itulah berfungsinya istighfar, yaitu murah rezeki dan kuat penghafalan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa melazimi istighfar, niscaya Allah menjadikan yang sempit itu jadi luas, yang susah jadi lapang, dan Allah memberikan rezeki dari jalan yang tidak dikira-kirakan. Ulama-ulama banyak berkata, barang siapa setiap malam membaca istighfar 1000 kali, mengamalkan dalam jangka 3 tahun, kalau tidak dirubah oleh Allah nasib dunia ataupun nasib kita berusaha, jangan lagi diamalkan istighfar itu buat selama-lamanya. Bahaya yang kedua, kualat dengan guru alias katulahan. Lidahnya tidak sepasih yang dulu lagi. Apalagi seorang guru mempunyai lidah tapi bacaan tidak fasih, tentu dihinakan orang. Tidak ada artinya kefasihan lidah. Kefasihan lidah adalah syarat pertama bagi seorang yang membimbing di masyarakat, yang walaupun ilmunya banyak, tapi cara menyampaikannya tidak fasih, tentu hasilnya kurang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, di akhir hayatnya menjadi fakhir. Perhatikanlah, hendaklah kita memuliakan dan menghormati kepada guru kita selama mereka masih di dunia ini. Dan jika mereka telah meninggal dunia, hendaklah kita mendoakan agar mereka mendapat rahmat dan keampunan. Dan kenalilah anak-anak mereka, terutama lagi guru-guru yang mula-mula sekali mengajar kita. Ingatlah jasanya, tuntunlah keridaannya. Kami masih teringat dengan ucapan guru kita al-alimul allamah al-arif billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Beliau berkata, "Kenapa aku membuka usaha-usaha lain? Sebagian besar hasilnya untuk membiayai istri-istri arwah guru-guruku yang koongkosi setiap bulannya 13 orang. Cobalah kita pikirkan, jarang orang berpikir guru yang sudah meninggal dunia, istrinya susah, selalu diperhatikan oleh muridnya." Dan kita baca lagi dalam kitab yang kecil, yaitu kitab Akhlaqul Banin. Pada sewaktu-waktu Imam kita Syafi'i radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumih sedang mengajar di tengah jalan, sedang mengajar.
Di tengah jalan lalu anak yatim, lalu anak Imam Malik. Kebetulan beliau melihat. Berhentilah Imam Syafi'i mengajar, langsung menyambut anak guru yang Imam Malik yang mau lewat. Beliau bersalaman dan mencium telapak kaki anak Imam Malik. Setelah lewat, baru menyambung, mengajar kembali. Itulah akhlak salafus saleh. Tidak usah bicara penghormatan dengan gurunya, anaknya saja sudah dihormatinya, apakan lagi gurunya. Ulama-ulama banyak berkata, sekedar menghormatinya kamu dengan gurumu, sekedar itulah Allah memberikan keberkatan ilmu kepadamu. Kami ulangi, sekedar menghormatinya kamu dengan gurumu, sekedar itulah Allah memberikan keberkatan ilmumu kepadamu. Sewaktu-waktu hendaklah kita berkunjung sambil membawakan hadiah ala kadarnya atau ala cukupnya. Kalau kita berjabat tangan, hendaklah kita mencium tangannya. Dan alangkah baiknya, apalagi kalau kita mendoakan guru-guru kita dan orang-orang yang berhak kita doakan, terutama lagi ibu bapak kita, yaitu dengan membaca bacaan ini sesudah selesai sholat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyaikhina wa limuallimina wa zawil huquqi alaina. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa ibu bapak kami, guru-guru kami, para pengajar kami, dan orang-orang yang berhak dengan kami. Perlu diingat, kebanyakan pada masa sekarang ini banyak yang tidak mengenal lagi dengan gurunya. Lebih-lebih lagi jika ia mendapat kedudukan dan pangkat yang tinggi. Gurunya sekedar dianggapnya orang biasa saja. Kadang-kadang kalau ia menegur, tidak segan-segan ia menyebut namanya, karena ia memandang orang itu hanya bawahannya. Pangkatnya lebih besar dari gurunya, gajinya lebih banyak daripada bekas gurunya itu. Padahal dia tidak menginsafi dan menyadari, kalau tidak orang ini asalnya yang mengajari, tentulah ia tidak mendapat kedudukan seperti itu. Terutama lagi guru-guru yang mengajar Al-Quran. Dialah mula-mula sekali mengajari membaca huruf. Kalau tidak, dia tentulah dia tidak dapat belajar ilmu pengetahuan yang lainnya. Atau guru-guru di madrasah sekolah dasar, mereka adalah orang yang paling berjasa terhadap umat manusia. Mereka lah pahlawan tanpa jasa, dan mereka lah orang-orang yang mula-mula sekali merintis jalan pembuka hutan yang belum pernah dikerjakan. Kalau tidak, tentulah tak akan bisa melanjutkan belajar ilmu pengetahuan ke jenjang berikutnya. Maka oleh itu, tidak boleh kita melupakan karyanya yang baik selama-lamanya. Kiranya kalau kita tidak menyadari kerusakan akhlak yang seperti ini, kehancuranlah yang akan kita temui. Lambat laun akan kualat. Maka apabila kualat alias katulahan dengan guru atau ibu bapak, tidak ada rumah sakitnya, maka dia akan gila buat selama-lamanya. Ya Allah, berikanlah kami kesadaran dan keinsafan dengan kewajiban kami. Berilah kami petunjuk kepada jalan yang sebenarnya, yang diridhaimu, yang mengerti. Berterima kasih kepada guru-guru kami. Mudahkanlah kepada kami menunaikan hingga kami mendapat curahan barakah dan rahmat di dunia ini, hingga di akhirat
sehingga kami selalu menyenangkan hati mereka, karena tidak ada kebanggaan seorang guru terkecuali muridnya digunakan orang di masyarakat. Begitu pula ayah ibu kita. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Semoga guru-guru kita senantiasa mendapat rahmat, hidayah, ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.